Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmawati Adnan dari calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 06 Pasar Ambacang, Kota Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.4 aksi nyata diseminasi budaya positif dalam dan pembuatan keyakinan kelas. Dan juga saya nanti akan menjelaskan kepada teman-teman sejawat saya tentang diseminasi budaya positif di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Pasar Ambacang, Ibu Salmi Hasan SPD. Yang kami hormati pemateri kita pamit warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Pasar Ambacang, Ibu Salmi Hasan SPD. Yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 9 Kota Padang dari SDN 06 Pasar Ambacang, Ibu Rahmawati Adnan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata, alhamdulillah pada hari ini Jumat 20 Oktober 2023 kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka presentasi budaya positif oleh Ibu CGP Rahmawati Adnan. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada junjungan umat manusia, tauladan umat Islam, yakninya baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita nanti berselawat, kita mendapatkan syafaat pada hari yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, marilah kita sama-sama memulai acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SDN 06 Pasar Ambacang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Salmi Hasan SPD SD. Kepada Ibu Salmi Hasan kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SDN 06 Pasar Ambacang. Kemudian selawat beriringkan salam tak lupa pula kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati
calon guru penggerak Kota Padang Angkatan 9 dari SDN 06 Pasar Ambacang, Ibu Rahmawati Adnan SPD, yang kami banggakan Bapak Ibu selaku penunjang dari kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati nantinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kegiatan ini kami selaku kepala sekolah memberikan bentuk dukungan dan harapan kepada Bapak Ibu semuanya. Berkat adanya guru penggerak, insya Allah kalau kita melaksanakan sesuai dengan harapan dan tujuan guru penggerak itu, yakinlah Bapak dan Ibu, sekolah kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena Ibu secara pribadi baru satu kali mengikuti kegiatan ini, nampak bagi kita, oh seperti ini seharusnya penggerak ini, seperti ini harusnya kita mengajar, seperti ini seharusnya kita menghadapi kawan, seperti ini pula kita harus menghadapi anak-anak kita dalam belajar. Jadi Bapak dan Ibu, banyak sekali mungkin hal-hal yang selama ini sebenarnya kita bisa melakukan, tapi tidak terbiasa bagi kita. Kenapa? Karena kita mungkin belum paham, belum mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu, kepada calon guru penggerak, kami berharap di sini sungguh pun Ibu belum lagi mendapatkan labelnya guru penggerak, masih calon. Apa yang Ibu dapatkan nantinya, tolong imbaskan kepada teman kita. Karena pengimbasan itu nanti jika kawan-kawan menerimanya dengan baik, yang memang seharusnya Bapak Ibu terima dengan baik. Karena itu adalah perubahan positif, bukan perubahan negatif. Jadi perubahan yang ada itu disampaikan nanti, mari sama-sama kita lakukan. Kemudian kami sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Majelis Guru SD 06 Pasar Ambacang ini mempunyai kemampuan untuk bisa ikut menjadi calon guru penggerak. Karena semuanya tenaga muda, tenaga yang inspiratif, tenaga yang bisa menggunakan IT dengan baik. Rugi kita kalau tidak ikut, malu kita tidak ikut. Karena kemarin ini pada saat kami melakukan kegiatan pendampingan, sebelum itu kita melaksanakan di SMP 7, yaitu Lokakarya 1. Ada Bapak dan Ibu guru yang sudah berumur 50 tahun. Kita di sini bagaimana? Besar tanda tanya kita, Bu. Besar tanda tanya kita. 50 tahun, Bu, dia tidak gentar untuk itu. Ada yang menjadi pengganti ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru-guru hebat SDN 06 Pasar Ambacang, marilah kita berdoa sejenak, menundukkan kepala dan mengadakan tangan untuk lebih lancarnya acara kita pada hari ini, diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 Kota Padang. Dimulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini, pagi ini, dengan penuh semangat kami melaksanakan acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Semoga Engkau memberikan berkah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, diseminasi budaya positif ini tentu sangat besar sekali dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi budaya positif dalam untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu kami mohon kepada Engkau
limpahkanlah ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan, keselamatan kepada guru-guru kami dalam melaksanakan acara ini, sehingga diseminasi budaya positif ini memberikan kemudahan dalam kami melaksanakan tugas. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Mas Rizal yang telah memimpin doa kita. Acara selanjutnya, presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati Adnan. Kepada Ibu Rahmawati Adnan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk datang ke sini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa pula saya hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 06 Pasar Ambacang. Yang saya hormati guru-guru hebat SD Negeri 06 Pasar Ambacang yang telah bersedia datang ke sini untuk mendengarkan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 06 Pasar Ambacang. Salam dan bahagia guru-guru hebat semuanya di SD Negeri 06 Pasar Ambacang. Sebelum saya melanjutkan tentang diseminasi budaya positif, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Rahmawati Adnan SPD. Saya sekarang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 06 Pasar Ambacang, Kota Padang. Bapak-bapak, ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, tetap semangat? Semangat, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam kelas kita harus berada dalam keadaan sehat. Harus berada dalam keadaan semangat. Karena kita adalah model dari anak-anak didik kita. Jikalau awak pulo tidak sehat Bu, awak pulo tidak semangat Pak. Kira gitu loyo, awak loyo pulo anak. Nah, sekarang sebelum saya memaparkan, lanjut. Baiklah, saya sebelum memaparkan tentang diseminasi budaya positif, terlebih dahulu saya sedikit akan menggambarkan tentang bagaimana Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang telah memajukan pendidikan Indonesia sampai saat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, selama saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak, banyak sekali pengalaman yang bermanfaat dan berarti bagi saya di dalam pembelajaran saya di sekolah, yang akan selalu saya terapkan di dalam pembelajaran saya di kelas. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan kita bahwa anak dan peserta didik kita itu adalah anak-anak yang unik Bapak Ibu. Anak-anak yang unik, anak-anak yang punya potensi.
bukan anak-anak yang kertas putih, anak-anak yang sudah ada coretan-coretannya. Namun kita sebagai pendidik yang akan menebalkan coretan-coretan tersebut. Bapak dan Ibu hebat semuanya dari SD Negeri 06 Pasar Abacang. Kita melihat di sini, selama ini kita hanya menuntut anak itu bisa, menuntut apa materi yang kita sampaikan dia mampu untuk menangkapnya. Padahal kita tahu bahwa anak itu adalah bersifat diferensiasi. Anak kita berbeda Bapak dan Ibu. Anak kembar saja dalam penangkapan pembelajarannya mungkin anak itu berbeda. Jadi selama ini paradigma kita bahwa apa yang kita sampaikan anak-anak itu harus mampu. Tidak Bapak Ibu. Tapi menuntunlah kita bahwasanya anak-anak kita itu unik Bapak Ibu. Dia punya potensi. Kita misalnya belajar matematika kepada anak itu harus dapat, jangan. Anak itu punya yang lain. Dia punya bakat seni, dia punya bakat olahraga. Anak itu sudah bisa menendang bola, sudah pandai olahraga Bapak Ibu. Alah tentunya juari layarnya, alah pandainya sejarah Bapak Ibu. Jadi awak lain sebagai pendidik, kita semua Bapak guru hebat yang akan menuntut anak-anak itu. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti saat ini kodrat zaman, teknologi yang semakin canggih, kita tidak bisa menghambatnya Bapak Ibu. Majunya, masuknya teknologi kita tidak bisa menghambatnya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu? Jadi kita melihat bagaimana sih kita sebagai pendidik, kita sebagai guru mengarahkan teknologi kita yang datang kepada kita mengubah paradigma pembelajaran kita. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan anak-anaknya tertidur di kelas. Banyak menemukan anak-anaknya kepalanya ada di atas meja. Banyak menemukan anak-anaknya ngomong sama teman yang lain. Kenapa? Jangan salahkan anak-anak kita Bu. Salahkan metode kita. Kita cari, kita harus kreatif, kita inovatif, kita kolaboratif. Kolaboratif maksudnya di sini bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna bagi anak dengan kita berbicara dengan teman sejawat kita. Jadi di SD Negeri 06 Pasar Abacang kita sudah ada 4 orang guru penggerak. Di sanalah kita berkolaborasi. Bagaimana pembelajaran yang baik untuk anak? Anak itu bisa kita katakan seperti planet Bu. Bapak, kenapa saya mengatakan seperti planet? Kita melihat planet Merkurius akan lebih kencang dia berjalan daripada planet Jupiter. Kita harus melihat diferensiasinya di sana. Kita lihat siswa kita, memang siswa itu berbeda. Ada yang cepat menangkap pembelajarannya, ada yang lambat menangkap pembelajarannya. Tinggal kita bagaimana menuntunnya sesuai dengan potensinya. Saya sudah menemukan di kelas saya Bu, anak yang rankingnya terakhir bagus sekali mempresentasikan hasilnya Bu. Jadi kita lihat, jangan kita lihat hasilnya saja. Kita melihat proses anak dalam proses pembelajarannya. Jadi assessment as learning, jadi ada assessment 3 ya, as learning, for learning, dan off learning. Yang pertama yang wajib kita ikuti adalah as learning, proses formatif. Makanya di proses formatif ada TP-nya. Di sana kita melihat proses, kita bukan melihat akhir dari pembelajaran. Saya lihat lagi Bu, di sini kita sebagai petani, kita contohkan seperti Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah seorang petani, di mana kita kalau ingin menanam, petani ini banyak ya Bu yang ditanamnya, seperti kita mau menanam padi misalnya. Jadi kita inginnya padinya unggul. Jadi gimana kita menuntut bahwa padi itu bisa unggul? Pastilah ibu-ibu mengerti bagaimana kira-kira menjadikan anak kita mempunyai anak yang berdaya tinggi dan berkualitas. Ya, ibu-ibu semuanya, memang pembelajaran kita berpusat kepada murid. Itu yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, menghamba. Maksudnya menghamba pada murid, tidak bakal murid pulau dan awak waktu urian Bu. Tapi bagaimana kreasi inovasi kita di dalam kelas. Bagaimana memang kita tahu kebutuhannya. Kita tahu kebutuhan dasar anak-anak kita. Jadi di sana nanti metodenya, apa pendekatannya yang akan kita pakai, di sanalah kita tahu bahwa
peserta didik kita mempunyai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Kita pasti tahu anak itu unik, Bu. Semuanya pasti ada potensinya. Tinggal kita menggalinya dengan cara kita, dengan metode kita yang lebih baik. Bu, tadi kira-kira paparan kita tentang Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru bisa merubah paradigma kita untuk bisa mengubah pembelajaran kita ke pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan saat ini saya dari Angkatan 9 calon guru penggerak dari SD Negeri 06 Pasar Amacang akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Ini aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.4. Nah, ibu-ibu semuanya, guru-guru hebat, mana gua saketik dulu ya, Bu. Laitakan aja ibu lagu profil pelajar Pancasila. Oke, sama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semangat bangga bana Bu Era di guru-guru Bu Era. Apalagi juga kepala sekolah semangatnya luar biasa. Para luwak tiru-tiru. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Oke. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat SD Negeri 06 Pasar Amacang. Sekarang kita menjelaskan diseminasi budaya positif. Budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini ibu-ibu mungkin sudah tahu ya. Penerapan budaya positif di SD Negeri 06 Pasar Amacang alhamdulillah sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Dengan adanya calon-calon kelak guru penggerak selanjutnya akan lebih memantapkan bagaimana budaya positif di SD Negeri 06 Pasar Amacang. Ya Bapak guru hebat, kira-kira budaya positif yang telah kita laksanakan di SD Negeri 06 Pasar Amacang kira-kira apa saja Bapak dan Ibu? Disiplin, 5S, masih ingat Ibu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Good. Apalagi kira-kira Ibu? Literasi. Saya sudah melihat setiap kelas sudah ada literasinya. Ada lagi muadarah kita setiap hari Jumatnya. Keminangkabauan kita setiap hari Selasanya. Alhamdulillah itu yang akan kita tingkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita di SD Negeri 06 Pasar Amacang yang tercinta ini dengan guru-guru hebatnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian budaya positif. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti saya sudah jelaskan tadi, semua budaya-budaya positif kita insya Allah dan alhamdulillah akan kita perbaiki, akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Di sini ada 6 konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi 6 itu yang akan kita sampaikan di saat ini, yaitu tentang 6 konsep dasar budaya positif. Oke, kita mulai yang pertama.
yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada pengertian di sini. Ada nggak ibu-ibu yang tahu arti disiplin itu seperti apa? Ya, ibu kepala. Apa? Disiplin. Kalau kita lihat dari katanya, disiplin itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggarnya. Itu salah satu arti. Jadi di sini bukan pengertian arti. Arti disiplin itu melaksanakan sesuatu yang telah disepakati dan tidak melanggar. Itu adalah salah satu dari arti disiplin. Itu boleh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah kita. Ada ibu-ibu yang lain? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kata disiplin. Kata disiplin di sini disiplin di sini dengan berhubungan dengan tata tertib, berhubungan dengan teratur, berhubungan dengan kepatuhan pada peraturan. Yang kedua, disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Yang ketiga, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, disiplin dimulai dari diri yang memiliki motivasi internal. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, disiplin itu di mana-mana memang ada, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, di mana saja. Disiplin itu selalu dibaca-baca oleh orang ibu dan bapak guru, karena disiplin itu adalah salah satu fungsi kita meningkatkan kualitas diri kita, apalagi sebagai pendidik. Kita mengajarkan disiplin kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah disiplin? Kita mengajarkan masuklah anak tepat waktu. Apakah kita sudah tepat waktu? Kita adalah model bapak dan ibu guru hebat. Kita yang memulai disiplin itu sendiri. Motivasi dalam diri kita, supaya dalam diri kita yang memulainya dulu bapak dan ibu guru hebat. Sebelum kita memberikan disiplin kepada anak didik kita, kitalah dulu yang harus disiplin. Kita harus tepat waktu. Kita datang sebelum bel berbunyi. Kita pulang setelah jam, memang jam pulang. Kita berpakaian sesuai dengan aturannya. Maka kita bisa menegakkan disiplin kepada anak-anak didik kita. Hukuman itu hanya bersifat sementara. Hukuman itu bersifat anak-anak mendapatkan psikis dan juga fisiknya yang tidak akan mengubah anak-anak itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana menuntunnya untuk disiplin adalah model dari diri kita sendiri. Model dari diri kita sendiri. Kalau tidak motivasi intrinsik dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan disiplin kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu nilai kebajikan yang kita ambil sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Saya mau Ibu Ulan membacakan gimana profil pelajar Pancasila kita. Baiklah, profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Wilan yang telah membacakan 6 elemen profil pelajar Pancasila.
Kemarin di pendampingan 2 ya sama Ibu Kepala dan teman-teman guru hebat semuanya, kita sudah membuat visi sekolah kita. Meskipun visi dan misi kita itu belum terlaksana, belum diluluskan, namun setidaknya kemarin pendampingan itu kami membuatkan visinya tentang terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berdaya saing tinggi dengan menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menguatkan, untuk membuat siswa berkualitas, berdaya saing tinggi, tidak lepas dari karakter kita, karakter peserta didik kita yang dimulai dari karakter kita. Jadi Bapak Ibu, karakter budi pekerti, budi yang diartikan dengan cipta, rasa dan karsa. Pekerti adalah tindakan atau tenaga kita untuk bisa melakukan bagaimana rasa, bagaimana perasaan kita sehingga menjadi peserta didik kita yang mempunyai nilai kemanusiaan. Coba kita lihat mirisnya kita Bapak Ibu, banyak anak-anak didik kita tidak peduli walaupun gurunya sakit, adakah bertanya kepada gurunya, bersalaman ketika bertemu, kalaupun ada mungkin hanya segelintir. Jadi di sini kita menerapkan bagaimana akhlak dan karakter anak kita. Ilmu ada tanpa karakter anak itu bukan siapa-siapa. Adab yang kita dahulukan, ilmu akan datang saja. Jadi di sini kita lihat, coba Ibu bayangkan bagaimana anak-anak kita karena teknologi judi online. Kita lihat sekarang ini, anak-anak kita mau bunuh diri karena tidak terbayar lagi judi online. Itu adalah teknologi. Tapi kita tidak bisa menghambat teknologi tersebut. Jikalau anak kita berkarakter, dia akan bisa, apakah teknologi yang sekarang yang ada di negara kita yang sedang berkembang ini, dia bisa memilih, dia bisa memilah apa teknologi yang bisa membuat dirinya berkualitas. Kita tidak bisa, awak tidak bisa menghilangkan ombak di laut debu. Awak tidak bisa menghilangkannya debu, tapi awak bisa berselancar di ombak kadang debu. Jo abu, jo karakter. Jadi tidak bisa awak. Jadi awak memang hiko awak sebagai guru. Kata orang dulu nak sampai hiko majan anak. Iya Bu, memang. Karena sekarang pengaruh teknologi memang luar biasa yang kita alami saat ini. Namun teknologi jualah yang membuat meningkatnya pendidikan kita. Dulu ibu-ibu awak hanya membawa karakter buku secinya Bu. Ada tuh ceramah panjang ini bikin tugas, ada pandai awak kan ya. Ini Bu, Bapak Ibu guru hebat Allah bisa membuat kreasi, lagu-lagu dalam kelas, adanya permainan dalam kelas. Itu juga baik, permainan juga mengajarkan kita tentang karakter pendidik. Sebagai pendidik, karakter kepada anak-anak didik kita, bagaimana menghargai orang lain. Di dalam permainan itu ada nama rapi-rapi Bu. Buat lah kira-kira kesepakatan cara permainan itu sehingga ini bisa saling menyayangi, saling menghargai. Jadi rancak bana kironya Bu profil pelajar Pancasila Bu. Jadi di sana ada kritis. Memang Bu, kalau kita dulu semasa kita di SD, kita kalau berpendapat takut Bu, takut dimarahi. Tapi sekarang minta nggak kita pendapat anak? Kita mau minta pendapat anak. Bagaimana pendapatmu nak? Bagaimana ini nak? Itulah bernalar kritis. Lalu gotong royong dan juga kreatif yang sama-sama sudah kita laksanakan. Dan insya Allah nanti terus kita lanjutkan akan lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya pemaparan saya adalah tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ibu-ibu kalau soal motivasi lah mengerti barangkali. Yang ada hukuman dan penghargaan di sini akan saya bacakan sedikit tentang hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dari murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Iya nak Bu, kalau nanti tidak sesuai doa kira-kira Bapak dan Ibu guru hebat, hukum salah tanpa sebenarnya kita ada konsekuensi yang sebelumnya kita laksanakan. Oh indah inyo pakai sepatu awak kok putih
ambil sepatunya tak paso anak indah sepatu. Anak misalnya nyota lambe, ndak patanya talambe, ndak penting talambe dong. Ini tagak sana jungko dulu tagak tiap. Dulu yang itu nabo. Tagak tiap. Jadi anak-anak kau merasa malu ndak bisa nyo balik ke komunitasnya bunyo di galaan dek kawannya. Bukan berarti hukuman itu tuh bu itu udah kabar berubah nyobo. Alah, kita buat konsekuensi adanya nanti keyakinan kelas yang akan saya jelaskan selanjutnya. Enak ibu-ibu, enak kita tidak memberi hukuman kepada anak-anak. Bukan berarti awak tuh patuh kanyo berhamba kanyo ndak, bukan seperti itu berhamba kepada murid. Jadi nanti ada segitiga restitusi yang akan kita jelaskan bagaimana hukuman itu tidak perlu kita berikan kepada anak didik kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iyo awak tanyo bu, awak tanyo katiko inyo sepatunya tuh putih ya. Yang seharusnya peraturan dan disiplin kita sepatu kita hitam. Kita tanya dia, kenapa nak? Kenapa kamu pakai sepatu putih? Iyo bu, patang sepatu basah. Hari nggak hujan patang tanggena. Iyo bu, wak tata linci bu. Masuklah sepatu awak di mawat tinggal di tengah sawah bu. Berang juga awak le bapak ibu. Tangga linci di tengah sawah tinggal bapak ibu. Makanya adanya restitusi. Jadi inyo katiko nyo lega perasaannya. Bisu anak, kalau misalnya dari itu apalah solusi kita sehingga dia bisa kembali ke komunitasnya dengan sifat semangat lagi tanpa ada rendah diri. Kita lihat lagi penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Yo bu, ambo saya sendiri bu ayo ngajarnya penghargaan kan anak bu. Bisa berupa bintang, bisa berupa bulu-bulu cie saya bu. Tapi ternyata tidak seperti itu loh kironya bapak dan ibu. Kironya penghargaan itu singkat kironya bapak ibu. Kalau seandainya penghargaan itu indah lagi oleh bapak ibu, kalau ada semangatnya oleh bu, hilang bulu-bulu kok nggak sepuluh, anu yang sekiranya oleh bu. Nyatanya penghargaan itu bukan motivasi yang bagus untuk menjalankan anak-anak itu bersemangat lagi untuk belajar. Walaupun penghargaan itu hanya sekedar, iya santiang anak ibu mah, iya pandai anak ibu, lah kadang jualan anu, yang lain gimana? Yang lain merasa tersurut ya bapak dan ibu. Makanya bukan berarti, wah kan bintang ya dia nyama bu. Iyo bintangan ya dia, tapi bintangan ya dia tuh bangga. Ini anak bapak ibu. Ya. Setelah bintang ibu hilang balik bapak ibu. Kembali nyama bintang lamori, bintang ibu lapis. Hanya layo lah, gulo-gulo ibu tadi lapis. Malih oleh mana? Bintangnya nak ledong. Nyatonya gitu cari ya di siko ibu. Maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Sesaat kironya motivasi punya bu. Indah itu datang dalam dirinya, ingin inyo maju, ingin inyo berdaya saing tinggi, indah kironya bu. Katiko hadiah-hadiah tu hilang, alah habis pula motivasinya bapak dan ibu. Jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menjadi tindakan yang kita lakukan. Nah jadi video bulu-bulu tadi kan yang sekilonya bu. Nyatanya berarti penghargaan adalah sebuah motivasi yang singkat. Bukan tidak boleh ya bapak dan ibu, tapi hanya motivasi yang singkat. Sementara kita harus dinamis, berubah bapak ibu. Kalau hanya berubahnya salantase ya bu, hanya gara-gara hadiah, itulah kira-kira apa lakian awak bu. Kalau menurut ambo lah tubuh yo memang metode awak banan para lu. Yo pulang sekolah besok diajar tuh apa bu metode yang awak pakai. Tapi Bu Era sudah menemukannya ada beberapa guru besok yang akan diajarkannya apa dia sudah terpikir olehnya. Jadi hendak mencari alaman bara LKS. Bukan LKS nana, anda lain nggak banyak deh bu. Hampir semuanya guru-guru kreatif di sini 06 Pasar Macang ini guru-guru hebat. Lah tapi dia di nyoa besok menemukan wajarnya. Dan kita lihat lagi sedikit tentang penghargaan.
adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas hampir sama dengan kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan di setiap kelas 21 rombel di SD Negeri 06 Pasar Ambacang telah membuat tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu konsekuensi yang kita lakukan di awal Bu. Di awal pembelajaran, bukan di pertengahan pembelajaran. Di awal pembelajaran kita sepakat dengan anak didik kita. Contoh misalnya, kita sekarang mengambil materi gaya misalnya. Gaya itu metodenya apa Bu? Diskusi. Diskusi apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi buat kesepakatan kelas itu di awal pembelajaran. Contohnya Bu, saling menghargai. Nah, kita memang berkolaborasi dengan siswa kita, bukan kita yang membuatnya Bapak dan Ibu guru hebat. Kita berkolaborasi dengan anak, kita tanya, kamu kira-kira keyakinannya apa? Atau memakai sticky note juga boleh ya Bapak ya Ibu guru. Jadi di sana kita lihat, bagaimana Nak kalau sekarang kita diskusi. Hore Bu, oke, bagaimana keyakinan kelas kita seandainya kita diskusi. Bu, saling menghargai Bu, oke, buat. Siapa lagi? Bu, kalau seandainya kita bertanya, acungkan tangan dulu Bu. Oke, apa lagi? Bu, tidak boleh menghina pendapat orang lain. Oke, banyaknya, mungkin tidak akan terlalu banyak kita membuat keyakinan kelas, karena bisa jadi nanti kalau terlalu banyak anak-anak tidak bisa mengikutinya. Jadi di sini jangan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak didik kita. Jadi keyakinan kelas yaitu kita buat secara bersama-sama supaya pembelajaran kita nanti kalau seandainya ada anak awak yang tidak mengikuti keyakinan atau kesepakatan kelas kita, di sanalah letaknya konsekuensi. Ayo Nak, kalau tidak mengikuti beko anak boleh ikut beko dah Bu. Nah, seperti itu tidak boleh ikut diskusi lagi. Nah, jadi anak-anak itu sudah tahu dia tentang aturan berdiskusi. Jadi keyakinan bukan peraturan, karena peraturan itu akan lebih berat buat anak-anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, ikutilah keyakinan kelas anak-anak Ibu, walaupun dari guru kelas atau dari guru bidang studi. Sebelum kita masuk kepada awal materi kita, buatlah kita bersama-sama siswa kita tentang keyakinan kelas, sehingga dia ingat sewaktu pembelajaran dia tahu bagaimana bersikap dan berkarakter. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Di sini kita lihat ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keenam, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dari sini kita lihat kasih sayang. Ya Bapak Ibu, anak kita diferensiasi, anak kita unik, makanya kita memang harus tahu siapa dia yang sebenarnya. Kenapa Bapak dan Ibu guru hebat? Mungkin awak maraso katiku inyo manaranga sama mati itu nak Bu. Sapaya-paya itu awak indak dapet dia dah Bu. Tapi anak-anak itu anak-anak yang berbeda. Ya, selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Memang Bapak Ibu, anak-anak kita diferensi dan berbeda. Jadi walaupun dia hanya semampu itu yang dia lakukan, kita tetap memberikan apresiasi dan motivasi kepadanya bahwa kamu pasti bisa.
Di sini ada kebutuhan pengakuan. Yo anak bapak dan ibu, nggak adonyo anak-anak awak kok pintar aja matematika. Nggak adonyo anak kok pintar sains IPA ya bapak ibu. Dia punya kebutuhan sendiri, dia punya potensi sendiri. Ada anak suku olahraga karate, manang nyok 2 SN bu. Alun tentulah anak-anak yang pintar itu bu, dia akan menjadi orang, dia menjadi pejabat, bisa jadi anak-anak yang pandai inyo. Kamu kok bu, ada kreativitasnya bu, itu anak-anak yang akan berhasil di masa yang akan datang. Janganlah kita memberikan sesuatu yang terburuk kepadanya. Maupun nyoba aku tak kayak kau, namun pandai-pandai tak kayak kau di majalah. Jangan bu, anak itu punya proses. Kita sebagai guru yang akan menuntunnya ke arah yang positif. Di sini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Sebelum kita masuk pada awal pembelajaran kemarin, Bapak Ibu pasti sudah melakukan asesmen diagnostik, yaitu bagaimana anak-anak kita itu berbeda. Anak-anak kita itu unik. Jadi kita bisa memastikan di asesmen diagnostik itu bahwa mana anak kita yang suka dengan pembelajaran ini, mana yang suka dengan pembelajaran ini, mereka punya potensi masing-masingnya. Namun bukan kita biarkan, yonya nak pandai matematik uaben indah do bu, tapi nyo perlu proses bu. Jadi memang berat kita sebagai guru, makanya guruku banyak masuk sarugo besok bu. Barik mana orang nanyo ajar. Kalau mungkin ada yang lain pekerjaannya hanya di benda di depannya, tapi kita orang bu memanusiakan anak manusia. Yo bana-bana bakar aja barek awak jo anak-anak didik awak bu. Jadi kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Yo bu, kalau seandainya anak-anakku lah di kapalonyo Allah di dia teh meja, inyo Allah mengece-ngece, dia sudah ribut di dalam kelasnya. Malah buda masa ketek na bapak ibu. Wah na pandai malah buda bu. Ndak ada teknologi awak ada, speaker awak ada, proyektor kita ada, infokus kita ada. Bisa kita dengan nyanyian, bisa dengan permainan, bisa dengan tarian. Ice breaking kita pada pertengahan itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu, sehingga kembali semangatnya. Mulai dari jam 7 hanya masuk kelas sampai jam 1 jenuh bu. Awak kalau mendengar ceramah buah jenuh awak, apalagi anak-anak didik kita. Jadi belajarlah bagaimana memvariasikan pembelajaran kita. Saya akan menayangkan video kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh melihat videonya dan bisa mencatat apa-apa saja 5 posisi kontrol guru. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Naren! Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Keempat, posisi memantau monitor. Naren! Apa Ibu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dah Bapak Ibu Guru hebat, setelah Bapak dan Ibu Guru menyaksikan video tadi, kira-kira 5 posisi kontrol apa yang Bapak Ibu ketahui? Oke, silakan Bu Elsa. Baik, terima kasih. Saya di sini menemukan dari 2 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi
merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Dan saya pengen tahu bagaimana jelaskan hari itu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Elsa. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama di sini kita melihat adanya posisi kontrol sebagai penghukum. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya anak didik kita bukan seorang hukuman Bapak Ibu. Dia adalah seorang insan yang unik, seorang pelajar yang butuh kita, seorang pelajar yang butuh karakternya dikembangkan, bukan mematikan potensi dan bakat anak-anak tersebut. Jadi di sini posisi hukum yang kita lihat, dia tidak menanyakan apa alasan anak tersebut, langsung marah lalu memberi hukuman. Seperti kita, misalnya anak itu tidak membuat PR, bisa jadi dia sakit kepala dan segala macamnya pada malam itu, langsung kita tagaitian Bapak Ibu, tanpa kita tanyakan langsung kita hukum. Jadi di sini adanya tadi keyakinan kelas kita atau konsekuensi yang kita buat beserta anak-anak didik kita supaya hukuman itu tidak terjadi lagi dan kita bukan dalam keadaan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Lawak calik ke batang nak Bapak Ibu, ada anak-anak yang berseragam, anak-anak kita berseragam di lapangan yang seharusnya pakai topi. Kiranya anak kelas Ibu Era yang banyak misalnya, itu misalnya ya. Lalu ibu mengecek karena ibu tuh, Lena, awak-awak saya yang tidak seragam awak yang tidak lengkap, malu ibu kepala. Berarti tak pandai ibu mendidik awak tuh nak. Marah sobat salah anak didik awak jo kecil awak tadi bu. Mungkin ada lagi, kayaknya padang bu, enggak. Anak itu sebenarnya tidak seperti itu. Dia punya hati anak-anak kita Bapak Ibu. Awak saya membuat hatinya tuh yang baik. Jadi awak marah sama ibu. Tuh beko kena berang puluh ibu juga pulang sekolah. Anak bu era taruh yang tidak memakai seragam. Jadi itulah kira-kira posisi kontrol kita membuat anak selalu merasa bersalah. Anak-anak bunuh diri bu, anak-anak nama guntiang dan nama nyilet-nyilet itu adalah karena dia merasa bersalah. Inyo nak punya arti dalam hidupnya bu. Gunanya awak ku hidup. Tahu membuat salah saya orang tua awak. Awak memandiang-mandiang anak awak, anakku hebat padahal tentu karakternya elok. Jadi itulah anak-anak kita membuat mereka merasa bersalah. Jadi Bapak dan Ibu kontrol pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan bisa kita hilangkan di SD Negeri 06 Pasar Ambacang. Yang ketiga adalah posisi teman. Saya indah-indah Bapak dan Ibu guru, iyo posisi kawan awak juana. Tapi bukan berarti awakku, anakku, bakal tuh inyo seindah bu. Itu awak pendidik ko ada ilmu yang diajar namanya ilmu pedagogik awak bu. Sebenarnya pedagogi awak itu mantap-mantap. Hanya saja emosional kita, karakter kita sebagai guru belum kita tumbuhkan. Kita punya hati, kita tahu anak kita. Cuman mungkin belum terlaksana dengan emosional kita yang masih ada, yang masih membaru-baru bu. Jadi di sini posisi teman adalah bagaimana kita, yo sabananya, aku tidak mau BPR nak. Yo bu awak tak kalau jam marah lalu nak. Yo tu jam miko bu besok nak. Besok awak lalu jam miko yo kerajuan pulang sekolah. Ada sedikit kita senangnya anak kita tidak langsung jadi berang dok. Mungkin ada alasan. Jo alasan tu memang tidak pernah terima. Itu kayak itu sih alasannya. Itu yang kita buat dengan keyakinan kelas kita, yaitu adanya konsekuensi Bapak dan Ibu guru hebat. Yaitu yang keempat, yaitu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Anak-anak awak bu mungkin ada dalam B. Nggak salunya yang capek menulis Bapak Ibu. Dan berang lo awak lambe bana menulis mana, lambe bana membaca mana agiahnya wakatu. Setiap hari kita kontrol, kita pantau. Itu namanya kita posisi kita sebagai pemantau. Awak tahu anak awakku lambe, awak berangan jo Bapak Ibu. Lajalehnya lambe, pastinya dak ingin pe sekolah edo. Beko kakane berang lambe jo koma. Jadi wajahnya waktu konsekuensi waktu nak. Kalau lambe beko wak nak 10 menit awak talambe yo istirahat atau 10 menit talambe pulang yo nak wak salah sayang. Itulah posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer memang posisi ini sangat berat Bapak dan Ibu.
bagaimana kita bertanya kepada anak, bagaimana kita mengayomi anak, bagaimana dia bisa berkualitas sehingga kesalahan yang dia buat hari ini tidak dilakukannya lagi dengan kata-kata kita yang baik, dengan perasaan-perasaan halus kita dengan penuh kasih sayang. Yo barek kara Jawa Bapak dan Ibu guru, tapi saru gua banyak. Saru gua banyak di situ Bapak Ibu. Kalau Ibu sedikit menahan emosional Ibu, mencari bagaimana kebutuhan anak didik kita. Jadi Bu Era berharap, tapi memang anak-anak guru-guru, pendidik-pendidik SD Negeri 06 Pasar Macang, ala banyak yang kontrol posisi teman, pemantau. Alhamdulillah besok awak sebagai posisi manajer lah Bapak dan Ibu guru, dan menghilangkanlah posisi kontrol penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu tentang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, semangat. Sebagai pendidik kita harus semangat. Nah, yang keenam yaitu segitiga restitusi segitiga. Yang pertama dasarnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini Bapak dan Ibu guru hebat bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita seorang guru ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Bapak dan Ibu, banyak kasus yang terjadi di sekolah kita, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6, di sini menstabilkan identitas. Bahwasanya awak tanyo dulu Bu, nyo manangi nyo kakak tua bu, awak nyebituannya Bu Bapak dia lah nyo berdua ya Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini ada pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manga awak nak, ndak ada manusia kok yang sempurna doh. Ada awak bobek salah nak. Kadang-kadang kan awak mari, apa nang ada kawan seperti itu. Jadi nyolah shocknya deh Bu. Jadi menstabilkan identitas awak tanyo dulu. Awak tanya memang anakku nak dengan sempurna Bu, pasti nyo berbuat salah karena nyo punya emosi. Awak tanya dulu, bahwa aku nyo melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini apa pernyataannya tentang validasi tindakan salah? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Kita lihat di sini Bu, aku itu wak karajuan nak, aku wak tapuak kawan awak, pasti wak katanya. Dan mungkin wak salah ninya dulu Bu, aku wak tapuak inyo, wak nyapone Bu, sepatu awak nyolariannya Bu, seperti itu. Jadi kadang-kala kita tanya dulu anak itu kenapa dia berbuat seperti itu, salah apa yang telah dilakukan anak tersebut. Itu adalah kira-kira validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini ketika identitas sukses telah tercapai, lah tahu salahnya apa, kira-kira apa konsekuensinya. Nah, misalnya anak itu cabai lah dinyo, resleting kawannya nyo dek bacakak. Itu bahasa ceritanya nak, biarlah Bu awak ganti resletingnya itu Bu. Karena apa tadi? Karena kita tidak menyalahkan dia dan tidak menyudutkan dia. Jadi karena tidak semua anak-anak itu sempurna, kita tanya kesalahannya apa, kenapa dia berbuat seperti itu, dan apa konsekuensinya. Kalau dia dengan lembut kita tanya seperti itu, ini anak kamangerengka Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi di sini di sini ada segitiga restitusi. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini dengan 5 kontrol guru itu dapat kita laksanakan Bapak dan Ibu guru hebat. Memang kerja kita sebagai pendidik keras, namun Bapak dan Ibu guru itulah yang akan kita nikmati di akhirat nanti sebagai seorang pendidik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang diseminasi budaya positif, dan saya kembalikan kepada moderator.
Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang, yaitu Ibu Rahmawati Adnan, yang sudah membahas tuntas tentang apa itu budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana Bu-Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu? Terasa bagi kita sebagai seorang pendidik? Apa yang kita lakukan selama ini? Nah, terima kasih Bu Era. Sangat bermanfaat sekali. Nah, Bapak Ibu kurang semangat. Coba tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kurang aja Bapak Ibu lagi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Era. Nah, dari penjelasan Ibu Era tadi, yaitu tentang diseminasi budaya positif, banyak sekali yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan untuk perbaikan kita sebagai guru untuk kedepannya. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Era tadi ada arti budaya positif. Yang selanjutnya ada 6 konsep dasar budaya positif. Kira-kira dari penjelasan Ibu Era tadi, ada enggak rasa-rasa di hati yang menyangkut yang masih ragu? Atau ada yang ingin bertanya? Oke? Dari Ibu Ulan, silakan Ibu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bu Era sebagai TGP Angkatan 9. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Mungkin hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Rahmawati Wulandari yang telah bertanya. Pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Kita tampung pertanyaan dulu ya Bu Era. Kita tampung. Kita berapa boleh bertanya Bu Era? Karena kita 3 saja, Bu. 3 saja. Dah. Pertanyaan selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Siapa yang ingin bertanya? Ya, baik. Kepada Ibu Nurhayati kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Era. Di sini kami akan bertanya tentang budaya positif yang telah disampaikan tadi, yaitu apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tampung satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Nah, berarti tidak ada ya Bapak Ibu. Cukup 2 saja pertanyaan kita hari ini. Sebelum dijawab oleh Ibu CGP kita, saya mengulang pertanyaannya kembali. Pertanyaan dari Ibu Rahmawati Wulandari tadi, apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Betul Bu Ulan? Oke, yang kedua, pertanyaan dari Bu Nurhayati, apa saja yang termasuk contoh budaya positif di sekolah? Kira-kira begitu ya Bu? Oke, silakan Ibu Rahmawati Adnan menjawabnya. sebelum Bu Era menjawabnya, ada anak dari guru-guru hebat kita yang bisa menjawabnya? Oke. Dan sebenarnya kedua pertanyaan tadi saling berkait ya Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita dan apa-apa saja budaya positif itu yang harus kita laksanakan, kita lanjutkan di sekolah kita. Sebelum kita membangun budaya positif di sekolah kita, sebenarnya kita harus menerapkan pada diri kita sendiri. Budaya positif apa yang harus kita tingkatkan? Disiplin. Kalau disiplin yang kita tingkatkan, mulailah dari diri kita sendiri dulu. Karena kita adalah model dari anak-anak didik kita yang akan kita perlihatkan kepada mereka. Jadi kalau positif yang kita pilih, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, Ibu Era sudah juga menjelaskan tentang 5S. Kalau memang budaya positif 5S itu yang kita
laksanakan senyum sapa salam sopan dan santun kepada anak-anak didik kita. Seharusnya kita dululah yang 5S itu Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau bukan kita yang dahulu untuk melakukan hal-hal yang 5S itu, anak-anak tidak akan bisa melihat bagaimana kita menyempurnakan 5S itu di dalam kelas kita masing-masing. Lalu bagaimana tentang ekstrakurikuler juga Bu, budaya positif, bagaimana mungkin di sekolah kita sudah ada ya ekstrakurikuler, itu salah satu budaya positif yang harus kita tingkatkan juga di sekolah kita. Lalu adanya literasi itu adalah salah satu wujud yang bagus Bapak Ibu, dan Bu Era berharap bahwa literasi yang ada di kelas kita lanjutkan. Bagaimana? Karena literasi itu bukan hanya membaca Bapak Ibu, tapi juga bercerita, bagaimana anak itu bercerita di depan kelas untuk meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak kepada guru-guru hebat SD Negeri 06 Pasar Macang yang telah bersedia hadir dalam kesempatan ini untuk membahas tentang diseminasi budaya positif. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Era atas jawaban dari pertanyaan teman-teman kita tadi, teman guru hebat Kota Padang, yang mana tadi pertanyaannya sudah dijawab. Kalau kesimpulan dari jawabannya tadi, apa saja yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif? Tadi kata Ibu CGP kita, kalau kita memulainya dengan disiplin, mulailah dari diri sendiri. Ya Bu Era, kira-kira begitu. Dalam agama juga dikatakan ibda binafsih. Mulailah dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru panutan, contoh, suri teladan yang akan digugur dan ditiru. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita yang sudah mulai, nanti lama-kelamaan yang baik itu akan mengikut. Yang keduanya ada tadi 5S, yaitu sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Kemudian lagi juga pertanyaan dari Bu Nur tentang yang termasuk budaya positif. Kalau saya tangkap tadi, jawabannya ada meningkatkan literasi siswa. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan awal dalam mengajar. Kira-kira itu jawabannya. Ada tambahan dari teman yang lain? Tidak, cukup ya? Oke, baik. Itulah presentasi dari Ibu CGP Angkatan 9 Kota Padang, Ibu Rahmawati Adnan. Saya sebagai moderator, kalau ada penyampaian saya yang salah atau tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Kalau ada kebaikan, itu datang dari Allah. Kalau itu keburukan, jangan jadikan itu sebagai pedoman, tapi jadikanlah itu sebagai pelajaran yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Wadari. Saya salah satu guru dari SDN 06 Pasar Macang. Tadi saya sudah mengikuti kegiatan CGP bersama Ibu Rahmawati Adnan, guru CGP Angkatan 9. Di sana saya sudah menonton video mengenai budaya positif, 5 posisi kontrol yang dilakukan di sekolah. Ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, posisi kontrol, dan membuat anak merasa bersalah. Jadi ada 5 posisi kontrol yang telah dipelajari bersama Bu Rahmawati Adnan. Dan saya juga tadi belajar tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi itu saja tadi yang saya pelajari bersama Bu Era. Terima kasih telah memberikan saya ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Kurniati. Saya guru SDN 06 Pasar Macang. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Vera tentang diseminasi budaya positif, saya belajar banyak sekali tentang budaya positif. Salah satunya tentang hukuman, tentang penghargaan, serta bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswa yang harus terpenuhi. Serta budaya-budaya positif apa yang harus kita terapkan di kelas serta di sekolah. Sekian, terima kasih.